Abipura sebagai salah satu distrik bagian dari Jayapura, Papua, memiliki banyak institusi pendidikan yang memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan di wilayah kota Jayapura. Abipura dengan distrik yang memiliki sekolah-sekolah dasar menengah dan perguruan tinggi yang berkontribusi bagi pendidikan di tanah Papua. Adanya berbagai institusi pendidikan mampu membantu memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat lokal dan memfasilitasi pertumbuhan intelektual serta pengembangan sumber daya manusia di Papua. Dan salah satu institusi pendidikan tersebut adalah SMP Negeri 2 Jayapura. Hai pemirsa TVRI Papua, sekali rasanya saya Reski Wibowo dapat kembali menyapa Anda dalam program yang menginformasikan seputar dunia pendidikan di tanah Papua, Ruang Edukasi. Dan pada episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu sekolah menengah pertama yang bisa dibilang salah satu sekolah menengah pertama unggulan dan tertua di tanah Papua, yaitu SMP Negeri 2 Jayapura. Ikuti terus kegiatan saya dalam Ruang Edukasi kali ini. Pendidikan menempati peran yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang berkualitas. Salah satu tahapan pendidikan yang krusial adalah pendidikan menengah pertama atau SMP. Pendidikan SMP memberikan dasar yang kokoh bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara akademik, sosial, dan juga emosional. SMP Negeri 2 Jayapura atau biasa dikenal dengan Spenda merupakan sekolah bentukan pemerintah yang didirikan sejak tahun 1967 silam. Spenda tidak hanya mendidik siswa-siswi untuk menjadi orang yang cerdas, berprestasi, disiplin, tapi juga seseorang yang memiliki attitude yang baik.
Sebagai sekolah menengah pertama negeri yang terletak di kota Jayapura, Papua, sekolah ini memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan dasar kepada siswa di tingkat SMP di wilayah distrik Abepura dan sekitarnya. Sebagai sekolah negeri, SMP Negeri 2 Jayapura memberikan pendidikan berkualitas sesuai dengan standar nasional. SMP Negeri 2 Jayapura memiliki berbagai program akademik dan ekstrakurikuler yang beragam, seperti mata pelajaran umum, olahraga, seni, dan kegiatan ilmiah. Tujuannya adalah untuk memberikan siswa pengalaman belajar yang beragam dan menunjang pengembangan pribadi. Setiap hari ada pungut sampah untuk anak-anak kita. Kemudian ada juga kami punya visi. Sebagai sekolah percontohan yang ada di tanah Papua, tentunya SMP Negeri 2 memiliki program-program unggulan yang diterapkan dan juga fasilitas penunjang yang memadai untuk mencapai prestasinya saat ini. Seperti kurikulum yang diterapkan SMP Negeri 2 Jayapura sendiri, di mana untuk siswa-siswi mendapatkan kurikulum 2013 dan juga penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, sekolah ini sangat besar dan tenaga pendidiknya mungkin orang lain lihat mungkin banyak, tapi sejujurnya yang kategori aparatur sipil negara tuh tidak sampai 40, dia hanya 38 guru saja. Yang lainnya adalah guru tidak tetap yang membantu kami dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP 2. Jadi jumlah guru kita itu sekitar 60 ditambah dengan tenaga honor. Jumlah siswa-siswi keseluruhan dari kelas 7, 8 sampai kelas 9 ada 1.148. Dengan tenaga pengajar yang berjumlah lebih dari 60 orang dan jumlah siswa-siswi yang lebih dari 1.000 orang, SMP Negeri 2 Jayapura terus mendidik siswa-siswinya untuk terus memacu diri agar bisa berprestasi dan juga memiliki sikap dan perilaku yang baik. Seperti baru-baru ini, SMP Negeri 2 Jayapura mengadakan pentas seni atau pensi yang megah di kota Jayapura. Prestasi-prestasi yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Jayapura saat ini tidak lepas dari campur tangan guru-gurunya, di mana hampir semua guru yang berada di SMP Negeri 2 Jayapura merupakan guru-guru pilihan bersertifikasi yang juga memiliki prestasi sesuai bidang kompetensi yang mereka kuasai. Tidak hanya fasilitas-fasilitas yang memadai yang dimiliki oleh Spenda, lokasi sekolahnya itu sendiri memiliki lokasi yang strategis untuk menimba ilmu. Di mana terletak di salah satu pusat penyebaran penduduk di kota Jayapura yang memerlukan akses pendidikan.
Tidak hanya di bidang akademik, tapi di bidang non-akademik pun SMP Negeri 2 Jayapura tak ingin ketinggalan berprestasi dari SMP lainnya. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan siswa-siswi SMP Negeri 2 Jayapura. SMP Negeri 2 Jayapura saat ini menerapkan dua sistem pembelajaran, di mana siswa-siswi kelas 7 belajar di siang hari dan siswa-siswi kelas 8 dan kelas 9 masuk di pagi hari. Hal tersebut dikarenakan banyaknya warga Jayapura yang ingin memasukkan mereka ke sepeda, sehingga ruang kelas yang ada saat ini belum mampu untuk keseluruhan siswa-siswi apabila dijadikan satu waktu pembelajaran. SMP 2 nih SMP yang sangat diminati oleh seluruh masyarakat di kota Jayapura. Jadi tiap tahun itu jumlah peserta didik baru itu biasanya di atas rata-rata. Jadi ketentuan dari dinas bahwa karena gedung kita nggak cukup, tapi karena minat dari orang tua, dari mana saja yang ingin memasukkan anaknya ke SMP 2, jadi tiap tahun itu sekitar 300 atau 400 peminat sesungguhnya. Tetapi karena proses penerimaan peserta didik di sini kan melalui proses yang sangat rumit dan orang tua harus mengikutinya. Jadi biasanya ada seleksi-seleksi khusus yang kami lakukan. Jadi biasa hanya tertampung sesuai dengan daya tampung di sekolah kami. Jadi ada di kisaran 280 sampai dengan 300. Itu maksimalnya, sudah nggak bisa lebih. Itu daya tampung kita tiap tahun ajaran baru. SMP Negeri 2 Jayapura pun saat ini memiliki organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Ya pemirsa, saat ini saya telah berada di SMP Negeri 2 Jayapura dan saat ini saya sedang bersama para pengurus OSIS dari SMP Negeri 2 Jayapura. Kita akan tanya aktivitas apa saja nih dan alasan apa mengapa mereka mau masuk di SMP Negeri 2 Jayapura. Baik, pertama nih, Jasmine dulu nih. Jasmine, kakak boleh tanya nggak nih? Boleh. Jasmine, alasan kenapa sih masuk di SMP Negeri 2 Jayapura nih? Kalau alasan saya sendiri jujur karena sekolah ini besar. Sebenarnya mungkin alasannya agak aneh ya, tapi kalau dipikir-pikir karena sekolahnya besar, saya dari sini bisa dapat teman banyak. Baik. Dan dari teman banyak ini, ya saya hidup sehari-hari dengan mereka, dengan teman-teman yang berbeda ras, agama, suku, yang berbeda dari saya. Jadi dengan beraktivitas sehari-hari dengan mereka dalam satu minggu, saya belajar kalau perbedaan, bersatu dalam perbedaan itu indah. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu nih, kakak boleh tahu nih, Jasmine nih di OSIS itu jabatannya sebagai apa nih? Saya di OSIS sendiri, jabatan saya adalah ketua OSIS. Ketua OSIS ya? Iya. Nih, alasan nih, kenapa bisa Jasmine sebagai seorang perempuan nih, punya pendirian atau punya keinginan jadi seorang ketua OSIS, itu alasannya seperti apa? Jujur kalau saya sendiri, saya adalah orang yang suka berorganisasi ya Kak. Baik. Dan selain itu bagi saya, perempuan atau laki-laki itu tidak ada menjadi batas bagi kita Baik. untuk menjadi seorang pemimpin. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu,
Jasmine, di OSIS itu kegiatannya ngapain saja sih? Kalau di OSIS, biasanya sih paling sering kita ngadain event di hari-hari raya tertentu. Misal Hari Raya Kartini, Hari 17-an, Hari Pahlawan, dan sebagainya. Dan karena di sekolah ini sendiri, anak-anak di sekolah ini unggulannya adalah seni. Misal seperti tarian, lukisan. Jadi biasanya event yang kami adakan itu pensi. Jadi dari pensi ini di hari-hari raya itu kita bisa menunjukkan bakat-bakat teman-teman kami dari sekolah sini melalui pensi yang kami adakan. Luar biasa sekali. Untuk OSIS sendiri nih, ini biasanya kegiatan-kegiatannya ini ada nggak dalam artian mungkin kalau ada mendisiplinkan para siswa-siswa yang datang, kalau yang membantu guru-guru juga nggak sih? Jujur kalau dari OSIS kami sendiri, kami dibanding mendisiplinkan secara langsung, kami memberi contoh seperti kami kepang rambut setiap hari dan pakai pita sesuai kelas. Jadi kami mengingatkan juga kepada teman-teman, tapi dibanding itu kami tidak terlalu strict tentang hal itu. Kami lebih mencontohkan biar mereka lihat kami saja. Wah, luar biasa sekali dari OSIS. Kalau boleh tahu nih, terakhir nih, untuk harapannya untuk SMP 2 ke depannya seperti apa nih dari OSIS? Harapan saya dari OSIS, saya harap melalui kegiatan-kegiatan yang setelah saya dan teman-teman OSIS saya lakukan, semoga kegiatan-kegiatan ini tidak lewat begitu saja, tapi semoga kegiatan-kegiatan itu boleh menjadi batu pijakan, boleh menjadi permulaan supaya teman-teman ke depannya boleh terus berkarya. Baik, terima kasih Jasmine dan teman-teman. Terima kasih, Kak. Sebagaimana halnya dengan sekolah menengah pertama lainnya di Indonesia, SMP Negeri 2 Jayapura berperan penting dalam mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, harapan kami ke depan khususnya untuk masyarakat bahwa sekolah kita SMP Negeri 2 Kota Jayapura bukan satu-satunya sekolah yang diminati. Ada berbagai banyak sekolah di wilayah AB Pura, di wilayah Herang, di wilayah Kota Raja. Jadi harapan kita semua orang tua bisa memahami bahwa pendidikan itu bukan dari melihat label sekolahnya, tetapi mengikuti pendidikan di mana saja anak-anak kita bisa meraih suksesnya masing-masing. Jadi kita berharap untuk pemerintah mungkin bisa ada satu perluasan kah atau apa gitu untuk SMP 2 bisa melakukan perluasan tempat misalnya, sehingga kita bisa menampung minat dari masyarakat yang ingin memasukkan atau yang menginginkan anaknya dididik di SMP Negeri 2. Harapan yang berikutnya, ya kami punya banyak aset di SMP 2 dan banyak anak-anak SMP 2 yang sudah meraih sukses, dan kita berharap kerjasama antara alumni, kerjasama antara masyarakat, kerjasama antara pemerintah, biar lebih mengeratkan tali kasih kita untuk membangun sekolah yang kita cintai bersama, yaitu SMP Negeri 2 Jayapura. Mengukir prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang gemilang dan mengharumkan nama Papua bukanlah satu-satunya tujuan dari SMP Negeri 2 mendidik siswa-siswinya, tapi bisa menyeimbangkan dari segala aspek, yaitu kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual lah yang membuat SMP Negeri 2 terus mendidik dan menghasilkan generasi emas di tanah Papua yang akan memajukan tanah Papua ke depan lebih baik dengan terus mempertahankan kondisi lingkungan dan alam serta budayanya.
Sesuai dengan visi dari SMP Negeri 2 Jayapura itu sendiri, yaitu mewujudkan sekolah yang unggul iman, takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan melaksanakan gerakan literasi sekolah serta peduli lingkungan. Mewujudkan sekolah yang unggul dalam iman, takwa, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan memiliki literasi dan juga peduli terhadap lingkungan merupakan salah satu visi dari SMP Negeri 2 Jayapura. Pemirsa, tidak terasa saya sudah menemani Anda selama 30 menit terakhir dalam ruang edukasi kali ini. Sampai jumpa di ruang edukasi selanjutnya yang menginformasikan seputar dunia pendidikan dari tanah Papua. Akhir kata, saya Reski Wibowo mewakili seluruh kerabat kerja TVRI Papua yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa.